Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Artinya, hendaklah kamu takut, kata Allah, untuk meninggalkan generasi setelah kamu merupakan generasi yang lemah, baik lemah ekonominya, lemah badannya, yang terlebih lagi lemah iman dan keyakinannya. Jadi Allah sudah berikan kita apa-apa agar kita jangan meninggalkan generasi setelah kita merupakan generasi yang lemah. Hendaklah kamu takut, kata Allah, meninggalkan generasi yang lemah setelah kita ada. Oleh karenanya, bersyukur kita, termasuk orang-orang yang berusaha meninggalkan generasi yang lebih baik ketimbang kita. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk mengkader generasi setelah kita menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Nah, dalam konteks ini coba banyak yang salah kaprah. Dia tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah dalam konsepnya, konsep materi, sehingga dia berbondong-bondong memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, kepada pendidikan umum, agar anaknya mempunyai gelar yang tinggi, sehingga konsep pendidikannya konsep pendidikan lapangan pekerjaan. Kalau sekolah ini nanti akan bekerja di itu, sekolah itu akan bekerja di anu. Konsep pendidikannya konsep lapangan pekerjaan. Celakanya ketika yang diutamakan konsep pendidikan, konsep lapangan pekerjaan, hingga lupa untuk menanamkan iman dan keyakinannya. Hingga celakanya lagi, ketika untuk biaya-biaya pendidikan umum, pelajaran umum, sekian ratus ribu bahkan jutaan dia rela korbankan. Tetapi ketika untuk konsep pendidikan agamanya, penanaman keimanannya terasa berat. Kenapa? Karena mindset pendidikannya jalan untuk lapangan pekerjaan. Adalah benar ketika kita meninggalkan generasi yang lemah ekonominya bahaya, tapi jauh lebih bahaya ketika kita meninggalkan generasi yang lemah imannya, yang lemah ilmunya. Ketika kita warisi ilmu kepada anak-anak kita, maka harta akan mengikuti. Harta akan mengikuti Nabi Sulaiman. Disuruh pilih harta apa pilih ilmu, yang dia pilih ilmu. Ketika yang dia pilih ilmu, maka harta datang mengikutinya. Tapi ketika yang dia pilih harta, ilmu belum tentu ikut. Coba lihat ya Pak, orang-orang yang berilmu, ya, walaupun terkadang dia bukan dari keturunan orang-orang kaya, ya. Dia bukan keturunan dari orang-orang yang berpangkat, tapi cuma karena dia punya ilmu, lambat laun ekonominya, hartanya akan bertambah. Walaupun tidak orang yang kaya raya, tapi setidaknya dengan berkah ilmunya dia akan cukup dalam kehidupannya. Nah, yang terpenting ialah ilmu agama. Dia konsep-konsep lapangan pekerjaan. Maka maaf satu kalimat, orang pondok pesantren seringkali dimarginalkan. Kayaknya dulu pernah ada yang ngomong ketika saya lulus SD, ngapain masuk sanawiyah, emangnya mau jadi amil, begitu katanya. Betul Ustaz? Ada yang ngomong begitu, saya ingat banget. Ngapain masuk sanawiyah, emang mau jadi amil dari belakang, begitu bahasa. Dia nggak ada ketika ilmu agama kita miliki, gitu. Dia akan tertanamkan akidahnya, tertanamkan keyakinannya, tertanamkan tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Agamanya ada.
Ketika dia hidup masih ekonominya masih bulat-balik, dia nggak akan pernah gelisah. Kenapa? Dia nggak akan pernah gelisah untuk menjadi orang yang susah, karena dia yakin dia hamba daripada yang maha kaya. Karenanya mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjadikan generasi setelah kita generasi yang kuat. Bukan hanya kuat ekonominya, tapi juga kuat iman dan keyakinannya, kuat pendidikan agamanya, agar bisa menolong kita orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar anaknya bisa menjadi syafaat buat orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lupa untuk memberikan konsep pendidikan agama yang terfokuskan dengan konsep pendidikan lapangan pekerjaan, maka itu anak nggak akan bisa memberikan syafaat buat orang tuanya gitu. Apalagi celakanya kalau konsep pendidikan lapangan pekerjaan agamanya nggak ada, sholatnya nggak bisa umpamanya, ngajinya kagak bisa, maka orang tua akan mendapatkan dakwaan dari anak nanti pada hari kiamat. Karena anak yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan beragamanya, kemudian umpamanya nanti disiksa, maka dia akan protes, ya Rabbi, saya begini nggak ngerti agama bukan kemauan saya, tapi karena orang tua saya yang tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada saya, ini saya salah arah, salah jalan. Maka kalau saya disiksa di neraka 1000 tahun, maka tolong orang tua saya ya Rabbi, siksa 2000 tahun. Difaini minal azabi, 2 kali lipat daripada azab. Itu bahasa Quran. Maka mudah-mudahan ya, berkah istiqomahnya kita zikir, berkah istiqomahnya kita zikir manaqib sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah berikan keberkahan buat anak-anak kita. Allah cukupi kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita nanti menjadi syafaat buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.